Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang berbahagia, siswa-siswi kelas UBK dan kelas AB. Pada kesempatan ini kembali kita melaksanakan pembelajaran di mana pada minggu-minggu ini adalah masih dalam nuansa penilaian tengah semester. Jadi insya Allah untuk anak-anak kelas 5 akan melaksanakan PTS tahfiz yaitu pada hari Jumat. Siswa-siswi yang berbahagia, pada kesempatan ini kita kembali melaksanakan pembelajaran yaitu dalam mapel akidah akhlak, di mana Ananda semua pada hari ini masuk ke pelajaran 9 yaitu akhlak tercela 1 pada halaman 111. Pelajaran 9 akhlak tercela 1. Perhatikan gambar berikut. Ayu sangat terpukul dan putus asa setelah melihat hasil ujiannya nilainya jelek. Sebagai seorang muslimah yang baik, Aisyah temannya mendekati Ayu dan berkata, "Sudah, kamu tidak boleh putus asa. Putus asa itu temannya syaitan. Belajarlah lebih giat lagi, insya Allah nanti kamu pasti berhasil." Setelah mendengar nasihat Aisyah, Ayu mulai bisa tersenyum dan berkata, "Baiklah, insya Allah aku tidak akan putus asa dan akan belajar lebih giat lagi." Nah, itulah sedikit cerita yang mengawali daripada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silahkan Ananda semua langsung membuka buku paket halaman 113. Anak-anakku yang berbahagia, dalam sebuah ayat Al-Quran Allah menyatakan bahwa umat Islam adalah khairu ummah, artinya sebaik-baik umat yang ada di muka bumi. Dengan demikian anak-anakku yang berbahagia, jika kita sebagai seorang muslim dan memiliki keimanan yang teguh kepada Allah, berarti kita termasuk sebaik-baiknya umat. Sebutan khairu ummah akan terwujud jika seorang muslim dapat menjadi contoh orang lain, terutama dalam hal akhlak. Kita harus mampu menghindari akhlak-akhlak tercela, di antaranya pesimis, bergantung, dan putus asa. Jika kita memiliki akhlak tercela tersebut, membuat kita berputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku kelas 5 yang berbahagia, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas yaitu bagian A pesimis dan bagian B bergantung. Silakan Ananda semua cermati buku paketnya pada halaman 113. Kita masuk ke bagian A yaitu pesimis. Pesimis adalah perasaan tidak yakin bahwa dirinya dapat melakukan sesuatu. Jadi, dalam diri seseorang yang memiliki sifat pesimis selalu ada keraguan-raguan dan merasa tidak yakin akan kemampuan dirinya sendiri. Silakan Ananda buka halaman 114. Orang yang memiliki sifat pesimis sulit untuk maju karena ia tidak berani menanggung risiko. Sebelum melakukan sesuatu, orang yang pesimis akan berpikir tentang kegagalan lebih dahulu.
dibandingkan keberhasilan. Perhatikan kisah di bawah ini, Ustadz akan bacakan tetap pada halaman 114. Besok pagi akan ada perlombaan tari antar kelas dari kelas 5 sampai kelas 6 di sekolah. Rusdi termasuk salah satu siswa yang akan ikut perlombaan. Ia mewakili kelas 5. Sebenarnya Rusdi memiliki kemampuan dalam lomba lari. Sayangnya, ia sering dihinggapi rasa pesimis. Setelah mengetahui lawannya yang ikut dalam perlombaan, Rusdi makin pesimis. Ia tidak yakin akan kemampuan dirinya dalam perlombaan itu. Ketika perlombaan berlangsung, Rusdi makin ragu-ragu karena sifat pesimisnya tersebut. Akhirnya, Rudi dapat dikalahkan dengan mudah oleh anak-anak kelas 6. Anak-anakku yang berbahagia, hal-hal yang dapat kita lakukan agar terhindar dari sifat pesimis adalah: yang pertama, banyak bergaul dengan orang lain, terutama orang-orang yang berprestasi. Kedua, menambah pengetahuan dengan cara belajar, giat, dan banyak membaca buku. Tiga, mengingat bahwa Allah menyukai hamba-hambanya yang optimis, sebaliknya membenci hamba-hambanya yang pesimis. Yang keempat, anak-anakku yang berbahagia, menanamkan dalam diri sendiri bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang terakhir, mengingat kerugian yang ditimbulkan dari sifat pesimis. Nah, itulah anak-anakku, hal-hal yang dapat kita lakukan agar terhindar dari sifat pesimis tersebut. Silahkan Anda semua aplikasikan, implementasikan atau aplikasikan daripada hal-hal yang dapat dilakukan untuk menghindari sifat pesimis tersebut. Selanjutnya anak-anakku, kita masuk ke bagian B, yaitu bergantung. Bagian B yaitu bergantung, tetap pada halaman 114. Akhlak tercela lainnya yang juga harus kita hindari adalah bergantung. Bergantung berarti tidak mandiri. Orang yang tidak mandiri senantiasa bergantung kepada orang lain. Misalnya, orang malas akan bergantung pada buku catatan saat ulangan. Orang yang tidak mau berusaha akhirnya bergantung kepada orang lain dengan menjadi peminta-minta. Kita lanjut ke halaman 115, anak-anakku. Orang yang terbiasa bergantung kepada orang lain akan dihinggapi rasa malas. Hal ini terjadi karena dirinya merasa bahwa tanpa berusaha pun akan tetap mendapatkan apa yang diperlukannya. Apa yang diperlukannya? Sepanjang hidupnya, ia akan menggantungkan diri kepada orang lain. Orang yang memiliki sifat bergantung biasanya berasal dari keluarga yang mampu. Sebagai contoh, keluarga yang mempunyai banyak pembantu akan terbiasa bergantung kepada pembantunya dalam mengurus rumahnya sendiri. Seseorang yang mempunyai banyak uang biasanya akan bergantung pada uang. Ia merasa bahwa semuanya dapat dibeli dengan uang. Seseorang yang memiliki keimanan kuat tidak akan bergantung pada semua itu. Ia hanya akan bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang berbahagia, sifat bergantung akan membawa banyak kerugian pada diri sendiri. Di antara kerugian itu adalah akan menjadikan diri kita lemah karena tidak pernah berusaha. Akan diremehkan orang lain karena kita dianggap tidak punya harga diri dan dibenci Allah
karena sifat bergantung sama dengan orang yang suka meminta-minta. Kita harus selalu mengingat bahwa tidak selamanya kita dapat bergantung kepada orang lain. Bahkan kepada orang tua kita sendiri pun seperti itu. Ada saatnya kita harus mengandalkan kemampuan diri sendiri. Saya ulangi, ada saatnya kita harus mengandalkan kemampuan diri sendiri. Bukan nanti ketika di alam kubur kita pun akan sendirian dan hanya bergantung pada amal ketika hidup di dunia. Nah, itulah anak-anakku definisi atau pengertian daripada bagian A dan bagian bagian B, yaitu bagian A adalah pesimis dan bagian B adalah bergantung. Mungkin cukup dulu pelajaran kita pada kesempatan ini. Insyaallah pada minggu yang akan datang kita akan lanjutkan, dan Ustaz harapkan Ananda semua tetap semangat dalam belajar. Mari kita tutup dengan melapaskan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari Ustaz. Tetap semangat dalam belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.